Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul jenis komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan, anggota kelompok kami yaitu Yunita Dewi Nurjana dengan NIM 200301110, Lulu Hidayatus Solihah dengan NIM 200301202, dan Berliana Febrianti dengan NIM 200301252. Pengertian komunikasi. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang artinya menyampaikan. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami oleh orang tersebut. Komunikasi dalam bisnis. Komunikasi bisnis yaitu suatu komunikasi verbal maupun non-verbal antara orang-orang di dalam dan di luar perusahaan tersebut yang meliputi gagasan, ide, pendapat, hingga informasi yang dilakukan secara personal ataupun impersonal. Pentingkah komunikasi dalam berbisnis? Jadi dalam sebuah bisnis, komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pencapaian suatu usaha. Dengan komunikasi yang baik, pembisnis juga bisa menjual produk yang dimiliki dengan lebih baik lagi. Dan juga pembisnis bisa menghindari terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Fungsi dan tujuan komunikasi. Komunikasi bertujuan untuk dapat mengemukakan suatu pendapat dan menunjukkan suatu perilaku. Sedangkan fungsi dari komunikasi yaitu untuk menyampaikan informasi sebagai bentuk interaksi dengan orang lain, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, dan juga sebagai pengisi di waktu luang, seperti berbicara via telepon, chatting dengan teman, bermain sosial media, dan lain sebagainya. Jenis-jenis komunikasi. Ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal yaitu sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan dengan menggunakan kata-kata, baik itu melalui lisan ataupun tulisan. Contohnya seperti berinteraksi dengan orang lain, membaca koran, menulis surat lamaran kerja, berkhutbah dan berpidato di depan banyak orang. Sedangkan komunikasi verbal yaitu sebuah komunikasi yang mana pesannya disampaikan tidak menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan bahasa tubuh, gerak isyarat, ekspresi wajah, dan kontak mata. Begitu juga dengan intonasinya, kualitas suara dan gaya bicara serta emosinya. Jenis-jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya. Jadi menurut cara penyampaiannya, komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, yang artinya komunikasi ini dilakukan antara kedua belah pihak secara bertatap muka. Sedangkan komunikasi tertulis adalah satu bentuk komunikasi yang berupa tulisan seperti surat menyurat, naskah, gambar, dan foto. Jenis-jenis komunikasi menurut kelangsungannya. Komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung yaitu proses komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan campur tangan perantara pihak lain ataupun media komunikasi serta tidak dibatasi oleh jarak. Sedangkan komunikasi tidak langsung yaitu komunikasi yang dilakukan melalui perantara, baik itu pihak ketiga ataupun bantuan alat-alat komunikasi lainnya. Demikian presentasi yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.